Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam kuat untuk anak-anakku, siswa dan siswi kelas 6. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas materi pembelajaran yang keempat tentang bab zakat ya hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan berdoa apa yang kita pelajari pada hari ini bisa mendatangkan manfaat ilmu, keberkahan ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bil barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya kana Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik anak-anakku sekalian, definisi atau bab yang menentang tentang zakat ini mencakup beberapa subtema atau materi. Di antaranya kalian itu harus memahami apa itu zakat, arti zakat secara pendekatan bahasa dan istilah, kemudian macam-macam zakat kamu lihat di sini, kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat, kemudian hikmah daripada berzakat itu apa saja. Nah, kamu perhatikan baik-baik ya, karena kalian sudah kelas 6, jadi materi ini harus dipahami secara komprehensif atau menyeluruh. Bagi anak-anakku yang belum wudhu, silakan ambil wudhu dulu ya, silakan ambil wudhu. Tujuannya apa? Biar ilmu yang kalian dapatkan itu tidak hanya kalian dengar, tapi benar-benar menempel dan bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi wudhu itu sangat penting anak-anaknya sebelum kita memulai pembelajaran. Mau pelajarannya apapun, usahakan dalam kondisi berwudhu. Oke, baik, memahami makna zakat ya. Jadi zakat itu secara bahasa adalah membersihkan atau menghilangkan. Menghilangkan apa? Najis-najis yang ada dalam suatu harta. Nah, itu namanya definisi zakat secara bahasa. Tapi kalau secara istilah adalah zakat itu zakat fitrah. Ini yang kita bahas zakat fitrah ya, karena zakat banyak ya anak-anak. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, dan yang lain-lain. Jadi zakat itu adalah suatu cara untuk membersihkan kadar harta dan untuk bisa membersihkan fitrah daripada harta itu tersebut. Nah, jadi setiap harta yang kalian dapatkan dalam 1 tahun itu nanti disedekahkan dalam bentuk makanan pokok yang bisa kalian keluarkan pada saat bulan suci Ramadan. Itu setahun sekali zakat fitrah ya. Namanya zakat fitrah. Zakat artinya membersihkan. Fitrah itu adalah apa yang ada di dalam diri kita sebagai manusia, karena memang fitrahnya kita sebagai manusia tadinya lahir dalam keadaan suci. Maka untuk membersihkan jiwa batin kita dan apa yang kita makan di dalam tubuh kita dengan cara berzakat. Karena kita tidak tahu uang yang kita dapatkan, rezeki yang kita makan itu
sudah bersih atau belum. Halal iya, cuman sudah bersih atau belum, sehingga makanan yang kita makan, ya, uang yang kita pakai, kita belanjakan setiap hari itu jadi mengandung keberkahan dalam kehidupan kita. Jadi badan kita sehat, ya. Makanya kenapa uang haram itu nggak bisa masuk ke dalam tubuh dan nggak bisa jadi daging. Itu perbedaannya dia dengan rezeki atau uang yang halal. Nah, baik, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam zakat anak-anak. Mengeluarkan zakat adalah kewajiban kita sebagai orang muslim, ya, atau mukmin yang mampu. Nah, kalau kayak seperti kalian sudah kelas 6 itu sudah wajib mengeluarkan zakat karena sudah mukallaf, ya, umat Islam. Jadi menjelang raya Idul Fitri. Nanti secara spesifik secara terperinci akan Bapak jelaskan satu-satu, ya. Ya, ini nanti kalau nggak cukup waktunya kita bahas di part yang kedua atau bagian sesi kedua. Nah, anak-anak, zakat itu ada banyak macam-macamnya. Di antara yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kamu mengeluarkan beras, ya, karena di Indonesia ini kan bahan bakunya beras, maka yang dikeluarkan beras, ya anak-anak, ya. Jadi kalau misalnya orang di Mesir itu kan nggak ada beras, artinya berasnya itu beras yang besar-besar, kayak beras mandi namanya, atau gandum. Mereka itu kebanyakan kalau zakat fitrah itu pakai cara itu. Bisa pakai roti, pakai tepung, dan semua ada takarannya masing-masing. Nah, berapa kisaran beras yang kita keluarkan untuk zakat fitrah? Di sini terpampang jelas, itu sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Nah, beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut kemudian dibagikan oleh amil zakat. Ya, amil zakat itu orang yang mengumpulkan zakat. Nah, misalnya kamu zakat ke masjid atau ke sebuah yayasan yatim piatu atau ke pesantren. Nah, itu tempat-tempat itu namanya amil zakat, ya. Lanjut ya anak-anak, ya. Jadi ada sebuah lembaga itu yang mengurusi zakat dalam pemerintahan kita yang dikenal dengan istilah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Jadi kalau ditanya apa itu Basnas, maka singkatannya, kepanjangannya adalah Badan Amil Zakat Nasional. Ada juga Lazis, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh, gitu. Jadi zakat fitrah ini pada fungsi utama diberikan kepada orang fakir miskin. Jadi ada beberapa asnaf, itu terdiri dari 8 asnaf, 8 golongan yang berhak yang menerima zakat, ya, gitu. Yang B, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah 1. Orang itu beragama Islam, laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Jadi kalau ada kerabat kita, saudara kita, teman kita yang non muslim, boleh nggak berzakat? Mereka tidak dikatakan zakat, tapi mereka jatuhnya berbagi atau sedekah, ya. Tapi mereka tidak terkena hukum. Orang-orang non muslim itu teman-teman kita, ya. Mereka berbagi, tapi tidak terkena hukum. Yang kedua adalah memiliki penghasilan cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, orang kalau misalnya penghasilannya di atas 5 juta itu atau 3,5 juta, itu sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah, ya. Anak kecil boleh nggak Pak mengeluarkan zakat? Ya, untuk sekedar sarana untuk latihan, zakat itu diperlukan, ya anak-anak, ya, untuk bahan latihan kita. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Jadi zakat fitrah ini dikhususkan untuk orang yang masih hidup, ya, buat diri kalian masing-masing. Adapun orang yang telah meninggal dunia, misalnya ada orang tua kita, kakek kita, saya zakat nih buat
kakek saya, nggak bisa. Jadi zakat itu prioritasnya untuk kalian sendiri-sendiri masing-masing. Itu pun dalam kondisi hidup. Nah, selanjutnya jenis zakat yang kedua adalah zakat mal. Ayo, zakat mal itu adalah zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab itu ukurannya, anak-anak, lama waktu. Pengertiannya itu lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Ini ada contohnya lengkap banget. Misalnya jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Atau jika emas 1 gram itu 400.000, nilai nisabnya adalah 85 gram dikali 400.000, itu per gramnya, maka 34 juta. Kemudian zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dari 34 juta itu nanti kamu bagi ya. Dari 34 juta tersebut kamu bagi 2,5%, berarti 2,5 per 100. Jadi sini udah simple, udah ada hitungannya, berarti 850.000 rupiah. Pokoknya dalam 1 tahun itu orang itu emasnya stabil, ya, nggak kurang. Misalnya dalam 1 tahun pertama dia punya emas 85 gram, kemudian ketemu tuh haul masa itu, emasnya nggak sampai, cuma sampai 80 gram, dia nggak wajib zakat mal. Ya, karena kurang 5 gram itu nggak boleh. Kecuali tahun 2021 ya, seseorang punya emas 85 gram. Kemudian di tahun 2022 ya, ketemu tuh bulan Juli misalnya 2022, terkumpul tuh emasnya stabil, bahkan menambah, meroket hingga 90 gram, maka wajib zakat di situ, maka keluar 2,5%. Nah, kalau yang 10% itu biasanya dari hasil gaji kita. Nanti kamu kalau sudah punya penghasilan sendiri, setiap bulan itu wajib kita keluarkan, ya, kita keluarkan. Oke, baik, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki, karena dalam harta itu ada hak fakir miskin. Apa saja? Ya, syarat wajib orang zakat mal: 1, ya, pemilik hartanya adalah orang Islam, ya. Yang kedua, pemilik harta telah baligh dan berakal atau tidak gila, tidak dalam kondisi mabuk, dan yang lain-lain. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Ya, misalnya zakat hartanya kan zakat profesi ya. Nah, nggak harus emas, misalnya kambing bisa dihitung. Misalnya dalam tahun pertama 2021 seseorang memiliki kambing itu 50. Nah, di tahun selanjutnya 2022 kambingnya nambah jadi 60 ekor, stabil tuh, maka udah wajib kena zakat harta. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun, jadi udah masa haul. Artinya kalau misalnya seseorang itu punya uang 85 gram di tahun 2021 pada bulan Desember, nanti ketemunya itu di bulan Desember 2022. Di situ ya, itu namanya haul, mencapai 1 tahun. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Ya, betul. Jadi harus harta yang milik sendiri ya. Yang jenis harta yang dizakati ada banyak ya. Pertama, perhiasan emas, perak yang disimpan, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Kemudian keempat, hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Sebenarnya banyak, nggak hanya padi dan palawija, pokoknya hasil pertanian ya. Hasil peternakan, kambing, sapi, dan kerbau, ternak lele, bisa itu zakat mal, tapi harus benar-benar
stabil ya, nggak ada kerugian di dalamnya. Kalau ada di kerugian ya berarti belum wajib. Jadi seseorang itu hanya wajib mengeluarkan sedekah setiap bulannya gitu. Berapa persen? Itu sekitar 10% dari gaji kita yang tiap bulan. Misalnya orang itu punya penghasilan 3 juta, berarti kalau misalnya 10% sedekah yang harus dikeluarkan kisaran 250 sampai 300 ribu. Nggak bakal jadi miskin lah, insya Allah. Ya insya Allah nggak bakal jadi miskin karena kita sering berbagi. Jadi itu kan tabungan kita juga nanti di akhirat. Makanya beruntung orang-orang yang duitnya banyak, hartanya banyak, dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Dia bikin masjid, bikin pesantren, bikin sekolah, bikin rumah yatim, suka membangun, berbagi kepada fakir miskin. Hakikat hartanya kalaupun dia habis nanti itu di akhirat di surga jadi orang yang paling kaya. Itu udah pasti jaminan Allah Subhanahu wa taala, karena uangnya itu disimpan ya untuk kehidupan dia yang abadi di akhirat nanti gitu. Kita bersyukur, mudah-mudahan kita bisa masuk golongan-golongan tersebut ya kan. Kayak sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak orang-orang kayanya. Kayak istri Nabi itu Siti Khadijah itu hartanya hampir seperempat kota Mekah, masya Allah, udah cantik. Kemudian beliau juga saudagar yang kaya raya. Ketika meninggal dunia itu meninggalkan baju dengan sisa 16 tambelan. Jadi nggak ada harta yang beliau bawa. Semuanya dikeluarkan, hartanya dihabiskan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh Siti Khadijah. Kemudian ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya sahabat Ayub Al-Ansori. Itu orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin. Kesannya kayaknya kalau orang Islam itu kayak susah-susah. Enggak, itu orang kaya, orang elit-elit, duitnya banyak gitu. Apalagi Sayyidina Utsman, masya Allah, duitnya banyak sekali anak-anak. Oke, segitu dulu. Kemudian dilanjutkan orang yang berhak menerima zakat. Jadi Bapak singkat-singkat saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Wallahu makna Quran, wallahu alam bil murad. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Anak-anak, untuk lebih memahami mari kita simak penjelasan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Orang yang menerima zakat itu disebut mustahik. Bapak ulangin, orang yang menerima zakat namanya mustahik zakat. Orang yang berzakat atau yang mengeluarkan zakat namanya muzakki. Nah, jangan sampai salah, jangan sampai terbalik ya. Dari sini udah jelas ya, 8 asnaf itu diantaranya orang fakir miskin ya itu. Nanti kamu bisa baca sedikit-sedikit. Orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu orang fakir ya. Beda dengan orang miskin. Orang miskin itu orang yang masih berusaha ya, tiap hari dia nyari rongsok segala macam, tapi nggak cukup dia untuk menghasilkan kebutuhan sehari-hari ya. Misalnya orang sehari habis buat biaya hidupnya 50.000, cuman dia mampunya sehari 20.000.
Nah, itu masih kategori miskin, ya. Itu berhak menerima zakat. Yang ketiga, pengurus zakat amil, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Ini maksudnya yang resmi ya, kayak Baznas, kayak Lazis, dan yang lain-lain. Hatta ada keterangan kalau yang ambil zakat di masjid-masjid sebenarnya nggak masuk. Ya, dalam fikih kontemporer anak-anakku itu nggak masuk. Nanti kamu kalau misalnya jadi pengurus masjid, jadi pengurus DKM atau musola, kamu nggak berhak menerima itu. Utamain orang-orang yang 8 asap tersebut, fakir dan miskin, orang yang punya hutang, kemudian siapa lagi? Mu'alaf, mu'alafnya yang susah ya. Kalau mu'alafnya sudah kuat, agamanya kuat, itu udah nggak ada kewajiban kita kasih zakat fitrah lagi. Orang yang baru masuk Islam, ya. Orang kan kalau masuk Islam hatinya masih goyah. Nah, makanya hikmah daripada dia makan harta zakat itu dapat beras biar hatinya itu lembut. Oh, Islam ternyata indah ya, luar biasa kayak gitu. Jadi tidak ada kemungkinan dia nanti keluar dari agama Islam tuh, masya Allah, bang. Zakat segitu dalamnya. Siapa lagi? Orang yang punya utang, orang yang punya utang banyak ya, itu nanti kalau dapat berasnya bisa dipakai buat bayarin utang-utangnya dia. Ya. Yang keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah, ya orang-orang yang berjuang untuk pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Fisabilillah, mencakup kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit dan sebagainya, guru, ustadz, kiai, ulama, habaib itu. Kalau habaib nggak nerima zakat, khususnya nggak boleh. Kalau kiai masih bisa, pesantren masih bisa, boleh makan zakat. Kalau cucu-cucunya Nabi Muhammad SAW itu para habaib, para sayyidul habaib, mereka nggak makan zakat, ya, karena emang wa utahhiruhu wa ahla baitihi tathhira. Jadi emang Allah bersihkan secara fisik dalam ayat Al-Qur'an para ahlul bait, keturunan Nabi Muhammad SAW itu nggak boleh makan harta zakat dia. Kalau hadiah mereka nerima. Tapi tetap ya, para habaib itu mau yang dari kecil, yang muda sampai yang tua, baik yang alim, yang punya ilmu ataupun yang biasa-biasa saja, mereka tetap harus dimuliakan dengan semulia-mulianya, karena mereka ini adalah orang-orang yang membawa amanah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam badannya itu membawa darah, ya, membawa gen daripada siapa? Darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimuliain. Hamba sahaya, budak yang harus dimerdekakan, sekarang udah nggak ada. Kemudian Ibnu Sabil, seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan, itu Ibnu Sabil. Pesantren, ya, lagi pesantren, orang tuanya misalnya banyak tunggakannya, pembiayaannya terkendala, itu boleh dia dapat dari zakat fitrah tersebut. Nah, terakhir, hikmah berzakat diantaranya ialah membersihkan harta jiwa, membayar zakat dari sifat kikir, pelit, tamak, dan rakus. Karena emang ciri utama manusia itu emang itu, satu tamak, dia kikir sama rakus. Maka dengan cara membersihnya dengan cara adalah berzakat fitrah. Yang kedua, membantu orang yang kesulitan dari segi ekonomi. Jadi Islam itu luar biasa. Jadi mementingkan ukhuwah basyariahnya, hubungan antar sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, Islam dengan Islam yang satu itu ibarat tali saling kuat dan menguatkan. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Iya, biar lembut hatinya, hati kita juga lembut. Jadi kita timbul rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas segala pemberian nikmatnya. Ya. Wajib tuh kita lihat, perhatiin orang-orang yang ada di sekitar kita. Kamu makan ayam, kamu makan yang enak-enak, sementara kamu ngeliat tetangga kamu itu nggak punya beras, nggak makan, zolim, dosa kita kayak gitu. Oke, tetangga kita itu kiri kanan kita perhatiin, anak-anak liatin dia. Nah, karena kalian yang sudah paham sampai keterangan ini, sampai dalil ini kepada kalian, makanya kalian bapak nasihatin, perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Kalau kalian ada rezeki lebih, itu bagiin, ya, minimal tetangga dulu. Kalau kalian masak ayam, masak yang enak-enak lah, tetangga bagi-bagiin.
itu daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, untuk menghilangkan rasa buruk sangka di antara tetangga sama kita. Ya, jadi mengharmoniskan hubungan baik antar sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, anak-anak, untuk tugasnya kalian nanti silakan dirangkum, dicatat saja ya, dari halaman depan, dari jenis-jenis zakat, pengertian zakat nih dari sini, dari halaman 30 aja deh, 35 36 itu nanti kamu rangkum saja sampai halaman 8. Pak, kan di sini udah ada nih rangkumannya. Iya, di sini sudah ada, tapi ini hanya sedikit rangkumannya. Alangkah baiknya kamu tambah-tambahin. Ya, catat apa yang telah Bapak sampaikan. Ya. Itu saja tugasnya minggu ini. Silakan dikerjakan, semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, mari kita membaca doa kifaratul majelis. Yang hafal silakan baca. Yang gak hafal, tolong dengarkan doa kifaratul majelis ini dengan baik-baik dan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.